Bab 497. Apakah kamu masih tidak mengerti? Audrey Han tertegun sejenak. Maksud kamu apa? Dia memikirkannya sejenak, dia mungkin mengerti apa yang dimaksud Colden Ye. Dia kemudian tersenyum dan berkata, normal jika menyalahkanku, bagaimanapun juga, aku juga menyalahkan diriku sendiri. Mendengar hal ini, Colden Ye menyipitkan matanya, menyalahkan dirimu sendiri. Audrey Han menunduk. Ya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga ikut bertanggung jawab atas cedera Colden Ye. Jika bukan karena alasannya sendiri, dia tidak akan terlalu menderita. Dia menyalahkan dirinya sendiri, mengapa dia pergi ke finalin pada awalnya, meskipun sudah buat janji, tetapi dia tidak punya waktu, jadi mengapa dia harus langsung pergi mencarinya. Jika dia tidak pernah pergi ke restoran itu, bukankah dia tidak akan bertemu Colden Ye? Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum pahit. Jika aku tidak pergi ke restoran itu, mungkin banyak hal tidak akan terjadi, mungkin kamu dan Nona Lin juga. Membuahkan hasil. Tidak ada jika. Colden Ye memotongnya dengan dingin, dia mengerutkan bibir tipisnya, kamu masih belum mengerti. Apa? 5 tahun? Mengapa aku tidak bercerai selama 5 tahun penuh? Audrey Han. Pada saat ini, mata Colden Ye dalam dan cerah, seperti miliaran bintang yang bersinar di langit malam. Kata-katanya benar-benar menyentuh hatinya. Tapi, 5 tahun lalu, dia jelas-jelas. Memikirkan hal ini, Audrey Han mundur beberapa langkah dan berkata dengan keras kepala, jangan membicarakan hal ini. Mari kita selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Kabur lagi. Mata Colden Ye sedikit gelap, dan kemudian dia tertawa kecil. Yah, jika kamu tidak ingin menyebutkannya sekarang, tidak perlu disebut, lagi pula selalu ada saat di mana kamu akan menghadapinya. Masalah ini berakhir begitu saja. Setelah Anisong kembali, dia langsung menelepon Arthur Xiao untuk menanyakan prosesnya. Setelah mengetahui keadaannya, tahu bahwa Finalin memang yang pertama menyakiti seseorang. Dia langsung marah dan menelepon Ibu Lin secara langsung. Ibu Lin tidak menyangka teleponnya akan datang begitu cepat. Sambil menangis merasa kasihan pada putrinya, Ibu Lin berkata dengan gembira, Ani, apakah ada kemajuan dalam masalahnya? Apa yang Colden katakan, putriku Vina bisa keluar, kan? Anisong tidak berbicara, Ibu Lin merasa ada yang tidak beres, jadi dia memanggil lagi, Ani. Setelah waktu yang lama, suara acuh tak acuh Anisong terdengar di sana. Kita sudah lama saling mengenal, kan? Ibu Lin tertegun, lalu mengangguk, ya, ya. Maka kamu harus tahu bahwa aku benci tipe orang yang mengatakan benar biarpun salah. Suara Anisong yang tak henti-hentinya membuat Ibu Lin langsung panik, menduga bahwa Anisong sudah mengetahui kebenarannya, jadi dia hanya bisa dengan cepat menjelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, setelah sekian lama mengenalmu, apa aku masih tidak mengerti karakteristikmu? Mana mungkin aku berbuat hal seperti itu di hadapanmu? Tapi masalah kali ini sangat rumit, aku juga tidak ada di sana. Informasi itu dikirimkan kepadaku oleh orang lain. Jika aku memberitahu kamu sesuatu yang salah, itu pasti seseorang yang lain, aku minta maaf kepadamu. Tapi, Vina tidak bersalah, niatnya bukan untuk menyakiti Colden, jadi kupikir. Jadi menurutmu dia bisa melalaikan semua tanggung jawab? Mungkin aku sudah menjadi Buddha selama 2 tahun terakhir, jadi kamu mulai berpikir aku mudah ditipu, kan? Aku melihat karakter baik Vina di awal, tetapi sekarang sepertinya aku salah. Vina Lin tidak hanya tidak memiliki karakter yang tidak baik, tapi juga kejam. Ani, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Vina adalah anak yang baik, dia selalu baik dalam karakter dan belajar, dan kamu juga. Seorang gadis yang berpikir untuk menyiram pipi orang lain dengan asam sulfat, beranikah kamu mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik? Kamu benar, dia tidak bermaksud menyakiti Colden,
tapi dia bermaksud menyakiti orang lain. Dia ingin menyakiti seorang gadis, dia ingin menghancurkan wajah gadis lain. Ibu Lin, apakah kamu masih akan berdebat untuknya sekarang? Ibu Lin, Ani, bagaimanapun juga, dia adalah putriku. Bahkan jika dia melakukan hal-hal keji, tapi bagaimanapun juga aku adalah ibunya. Aku tidak bisa tidak menolongnya seperti ini. Vina sudah menderita sejak masih kecil. Kali ini dia melakukan hal-hal yang tidak rasional, atau melakukan hal-hal yang keterlaluan, atau berkata hal-hal yang keterlaluan pada gadis itu. Tapi awalnya juga ini masalah anak muda, kenapa kamu harus berpartisipasi? Oke. Anisong mencibir ketika dia mendengar kata-katanya, kalau begitu aku tidak akan berpartisipasi, jadi biarkan anak muda menyelesaikannya sendiri. Tidak masalah bagiku jika dia dipenjara. Jangan Ani, aku datang mencarimu hanya untuk memintamu menangani masalah ini. Kupikir kamu tidak ingin aku mengurusinya, tapi menyuruhku memutuskannya untuk putrimu. Tapi apa kamu lupa, Kolden adalah keponakanku, kamu adalah ibu Vina yang ingin melindunginya, mungkinkah aku Ani tidak ingin melindungi keponakanku sendiri? Dia berbicara dengan sangat kasar, dan dia langsung membuat Ibu Lin terkejut. Butuh waktu lama bagi Ibu Lin untuk bereaksi. Ibu Lin menangis. Anisong, kamu tidak mengatakan itu di telepon sebelumnya. Bahkan jika putriku melakukan hal yang keji, maka dia tetap berhak dimaafkan. Kolden, keluargamu sudah memiliki pacar, kamu masih mencocokkannya dengan Vina. Jika kamu tidak mengetahuinya dengan jelas, maka hal-hal ini tidak akan terjadi. Vina adalah seorang gadis, dan itu normal baginya untuk marah ketika dia menemukan hal semacam ini. Setiap anak pernah melakukan kesalahan, apa perlu sampai membiarkannya mati seperti ini? Anisong. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Kolden Ye memang membuat orang sakit kepala. Jika dia menolak Vina Lin secara normal, maka ini seharusnya tidak akan terjadi, tapi kali ini kejadiannya sangat rumit. Mungkin Vina Lin hanya salah paham. Atau, Kolden Ye tidak memberitahu siapapun dengan jelas. Memikirkan hal ini, Anisong sakit kepala. Ani, aku juga tidak menyalahkanmu, tapi Vina, aku membesarkannya selama bertahun-tahun, aku tidak bisa membiarkannya hancur. Jika dia benar-benar masuk penjara, bagaimana kamu akan membiarkannya menjadi seseorang yang berkembang di masa depan? Dia tidak akan bisa berpikir jernih, bantulah aku, setelah kejadian ini berlalu, aku pasti akan membawa Vina untuk meminta maaf kepada kalian secara langsung, oke? Setelah nada suara Ibu Lin melunak, Anisong mau tidak mau ikut melunak. Meskipun menuangkan asam sulfat adalah hal yang sangat keji, menurut hukum, itu dapat dihukum. Tapi, bagaimanapun juga, Vina Lin diperkenalkan pada Kolden olehnya. Ketika hal-hal telah berkembang sejauh ini, Anisong terikat untuk mengambil tanggung jawabnya. Aku mengerti, aku akan berdiskusi dengan Kolden sesegera mungkin. Ani, tolong bantu hal ini. Selama kamu bisa membantu Vina, aku pasti akan menepati janji. Anisong menutup telepon dengan suasana hati yang rumit, dan kemudian dia diam sambil memegang telepon. Dia seharusnya tidak perlu mencari Kolden Ye. Jika dia ingin melepaskan Vina Lin, dia bisa langsung mencari wanita itu. Bersambung.